Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari 4 materi. Materi yang pertama yaitu kalimat ajakan pada teks percakapan. Materi kedua, kalimat ajakan dalam lagu. Materi ketiga, membandingkan dua bilangan ratusan. Dan materi yang keempat yaitu mengurutkan banyak benda. Sekarang, mari kita pelajari materi yang pertama, kalimat ajakan pada teks percakapan. Pernahkah kamu mengajak temanmu bermain? Tentunya pernah. Sebelumnya, anak-anak ibu ada yang tahu apa itu kalimat ajakan? Benar, kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata yuk, ayo, atau mari. Ketika mengajak teman bermain, gunakanlah kalimat ajakan yang baik dan sopan. Dan ketika ajakan kamu ditolak, kamu tidak boleh marah. Sekarang, mari kita simak percakapan berikut. Komang berkata, "Yuk, kita bermain boneka, Mar." Kemudian Maria menjawab, "Maaf, Komang, aku tidak punya boneka. Ayo kita bermain bekel saja." Lalu Komang berkata, "Ayo, aku juga suka bermain bekel, namun aku tidak punya bekel." Kemudian Maria berkata, "Aku punya bekel, Komang." Dan Komang menjawab, "Baiklah, mari kita bermain bersama." Dari percakapan tersebut, anak-anak ibu bisa menentukan mana yang merupakan kalimat ajakan. Benar, kalimat ajakan yang pertama yaitu, "Yuk kita bermain boneka, Mar." Kalimat ajakan yang kedua yaitu, "Ayo, kita bermain bekel saja." Kalimat ajakan yang ketiga, "Ayo, aku juga suka bermain bekel." Dan kalimat ajakan yang keempat yaitu, "Mari, kita bermain bersama." Alhamdulillah, sekarang anak-anak ibu sudah bisa menentukan mana yang merupakan kalimat ajakan pada percakapan. Sekarang, mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar berikut ini merupakan gambar yang acak. Kita akan mengurutkannya agar menjadi sebuah percakapan yang benar. Urutan yang pertama yaitu, "Hai Fitri, sapa Komang." "Hai Komang, sapa Fitri." Kemudian gambar yang kedua, "Ayo kita bermain lompat tali," ajak Komang. Kemudian Fitri menjawab, "Maaf Komang, aku tidak bisa karena kakiku masih sakit." Gambar yang ketiga yaitu, "Maaf Fitri, aku tidak tahu," kata Komang. Dan Fitri berkata, "Tidak apa-apa Komang, bagaimana kalau kita bermain congklak?" Dan urutan gambar yang keempat yaitu, Komang berkata, "Baiklah kalau begitu." Dan Fitri menjawab, "Aku siapkan permainannya ya." Sekarang gambar-gambar tersebut sudah kita susun secara runtut dan menjadi sebuah percakapan yang benar. Sekarang kita pelajari materi yang kedua, kalimat ajakan dalam lagu. Isi syair lagu anak-anak bermacam-macam. Ada yang berisi ajakan, larangan, atau perintah. Pada lagu yang berisi kalimat ajakan, biasanya terdapat kata ayo atau mari. Sekarang, mari kita dengarkan lagu Menanam Jagung. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pakurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Sekarang anak-anak ibu sudah mendengarkan syair dari lagu Menanam Jagung. Pada syair lagu Menanam Jagung terdapat ajakan untuk menanam jagung bersama.
Ajakan pada lagu biasanya mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Sekarang, mari kita pelajari materi yang ketiga. Membandingkan dua bilangan ratusan. Perhatikan cerita berikut. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 235 makanan kotak dan 241 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Untuk mempermudah kita dalam membandingkan dua bilangan ratusan tersebut, maka lebih baik kita buat tabel terlebih dahulu. Kemudian kita beri keterangan, bilangan, dan nilai tempat. Bilangan yang pertama yaitu 235, di mana 2 adalah ratusan, 3 adalah puluhan, dan 5 adalah satuan. Kemudian bilangan yang kedua yaitu 241, di mana 2 adalah ratusan, 4 adalah puluhan, dan 1 adalah satuan. Di sini bisa kita lihat bilangan terbesar dari ratusannya yaitu 2, bilangan terbesar dari puluhannya yaitu 4, dan bilangan terbesar dari satuannya yaitu 5. Dalam membandingkan dua bilangan ratusan, kita bandingkan bilangan ratusannya terlebih dahulu. Jika bilangan ratusannya sama, maka kita bandingkan puluhannya. Dan jika bilangan puluhannya juga sama, maka kita bandingkan satuannya. Dari dua bilangan 235 dan 241, mereka memiliki bilangan ratusan yang sama. Kemudian kita bandingkan bilangan puluhannya. Di sini bilangan 241 memiliki puluhan yang lebih besar daripada bilangan 235, di mana 241 puluhannya adalah 4 dan 235 puluhannya adalah 3. Jadi dapat kita tulis 235 kurang dari 241. Sehingga yang lebih banyak adalah minuman botol. Selain menggunakan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan, kita juga dapat menggunakan simbol untuk membandingkan dua bilangan. Berikut simbol-simbol yang digunakan dalam membandingkan dua bilangan. Sekarang, mari berlatih. Soal pertama, bandingkan bilangan berikut. Terdapat dua kelompok kubus yang belum diketahui nilainya. Nilai dari kelompok kubus yang pertama yaitu 100 ditambah 40 ditambah 7 sama dengan 147. Dan kelompok kubus yang kedua nilainya 200 ditambah 10 ditambah 7 sama dengan 217. Dari kedua bilangan tersebut, mereka memiliki bilangan ratusan yang berbeda, di mana bilangan yang pertama memiliki nilai ratusannya 1 dan bilangan yang kedua memiliki nilai ratusannya 2. Sehingga bisa kita simpulkan 147 kurang dari 217. Soal kedua, bandingkan bilangan berikut menggunakan simbol kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Pertama, 120 titik-titik 122. Anak-anak ibu, ada yang tahu jawabannya? Benar, 120 kurang dari 122. Kemudian yang kedua, 230 titik-titik 203. Jawabannya yang benar adalah 230 lebih dari 203. Alhamdulillah sekarang anak-anak ibu sudah bisa membandingkan dua bilangan ratusan. Sekarang kita pelajari materi yang keempat. Mengurutkan banyak benda. Mengurutkan banyak benda dapat dilakukan dari yang paling sedikit atau terkecil atau paling banyak, disebut juga dengan terbesar. Cara untuk mengurutkan beberapa bilangan yaitu dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Sekarang mari berlatih. Soal pertama, tuliskan bilangan sesuai banyaknya kubus. Kemudian urutkan bilangan tersebut. Di sini terdapat 3 kelompok kubus yang belum diketahui nilainya. Mari kita tentukan. Kelompok kubus yang pertama nilainya yaitu 175.
Kelompok kubus yang kedua nilainya yaitu 214 dan kelompok kubus yang ketiga nilainya yaitu 136. Untuk mempermudah kita dalam membandingkan bilangan-bilangan tersebut, maka kita buat tabel terlebih dahulu dengan memberi keterangan bilangan dan nilai tempat. Bilangan pertama 175, di mana nilai ratusannya adalah 1, nilai puluhannya adalah 7, dan nilai satuannya adalah 5. Bilangan kedua 214, di mana nilai ratusannya yaitu 2, nilai puluhannya yaitu 1, dan nilai satuannya yaitu 4. Dan bilangan yang ketiga yaitu 136, di mana nilai ratusannya yaitu 1, nilai puluhannya yaitu 3, dan nilai satuannya yaitu 6. Di sini bisa kita lihat bilangan terbesar dari ratusannya yaitu 2 yang dimiliki oleh bilangan 214, bilangan terbesar dari puluhannya yaitu 7 yang dimiliki oleh bilangan 175, dan bilangan terbesar dari satuannya yaitu 6 yang dimiliki oleh bilangan 136. Sehingga bilangan-bilangan tersebut bisa kita urutkan. Urutan bilangan dari yang terbesar adalah 214, 175, dan 136. Sedangkan urutan bilangan dari yang terkecil adalah 136, 175, dan 214. Soal kedua. Buatlah 6 bilangan ratusan dari angka 5, 2, dan 6. Kemudian urutkan dari bilangan yang terkecil dan terbesar. Diketahui terdapat angka 5, 2, dan 6. Dari ketiga angka tersebut bisa kita susun menjadi beberapa bilangan. Yang pertama yaitu 526, 562, 256, 265, 625, dan yang terakhir 652. Sekarang mari kita urutkan bilangan-bilangan tersebut. Urutan bilangan dari yang terkecil adalah 256, 265, 526, 562, 625, dan yang terakhir 652. Sekarang urutan bilangan dari yang terbesar adalah, anak-anak ibu ada yang tahu? Coba urutkan. Benar, dimulai dari 652, 625, 562, 526, 265, dan yang terakhir 256. Alhamdulillah, sekarang anak-anak ibu sudah pintar dalam mengurutkan banyak benda. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.